Uji Tukey atau uji beda nyata jujur diperkenalkan oleh Tukey pada tahun 1953. Uji Tukey digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis ragam dilakukan. Data dirata-ratakan secara rataan harmonik, skala pengukuran sekurang-kurangnya ordinal, dan variabel-variabel acaknya kontinu. Prinsip uji ini adalah membandingkan selisih masing-masing rata-rata dengan sebuah nilai kritis atau W. Jika harga mutlak selisih rata-rata yang dibandingkan lebih dari atau sama dengan nilai kritisnya, maka dapat dikatakan bahwa kedua rata-rata tersebut berbeda nyata atau signifikan. Perbedaan mendasar antara BNC dan BNT yaitu pada penentuan nilai alfa, di mana untuk semua nilai BNC untuk semua perbandingan perlakuan yang mungkin ditetapkan kesalahan sebesar alfa. Sehingga untuk 6 buah perlakuan, jika ditetapkan alfa sebesar 0,05 atau 5%, maka setiap pasangan perlakuan akan menerima kesalahan sebesar alfa per 2 kali 6 sama dengan 5 per 12% sama dengan 1,417%. Metode ini sangat bagus digunakan untuk memisahkan perlakuan yang benar-benar berbeda, dan metode ini juga tidak terlalu sensitif. Berikutnya, rumus untuk menentukan nilai kritis BNC. Yang pertama, untuk perlakuan sama, BNC alfa sama dengan Q-tabel dengan taraf nyata sebesar alfa, B perlakuan dan derajat bebas galat dikali akar dari KTG per R, di mana Q-tabel dengan taraf nyata sebesar alfa dicari pada tabel Tukey pada taraf nyata alfa, P adalah jumlah perlakuan, DBG adalah derajat bebas galat. Yang kedua adalah jika perlakuan tidak sama, maka nilai R bisa didekati dengan rataan harmonik dari semua ulangan perlakuan. Rumusnya adalah RH sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai T, 1 per RI per T. Ini adalah langkah-langkah uji BNC. Yang pertama, kita urutkan perlakuan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, kita tentukan nilai krisis atau W menggunakan rumus BNC alfa sama dengan Q-tabel dengan taraf nyata sebesar alfa, P perlakuan dan derajat bebas galat dikali akar dari KTG per R. Yang ketiga, kemudian kita bandingkan selisih dua rataan perlakuan dengan nilai kritis BNC atau W yang telah diperoleh. Jika selisih kedua rataan perlakuan lebih besar dari nilai kritisnya, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa keduanya berbeda secara nyata. Namun, jika selisih dua rataan perlakuan lebih kecil dari nilai kritisnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya tidak berbeda secara nyata. Oke, baik, saya akan melanjutkan contoh soal. Berikut disajikan data hasil pengamatan pemakaian bahan bakar dalam liter dengan 3 merek berbeda. Nah, pertanyaannya, tentukanlah alat mana yang paling irit dengan taraf nyatanya 0,05. Nah, di sini ada pengulangan sebanyak 8 kali dengan total perlakuannya ada 3 kali. Nah, total perlakuan untuk merek A yaitu 4,12, dan untuk yang merek B 1,55, dan untuk yang merek C itu 2,56, dengan rata-rata merek A yaitu 0,52, dan rata-rata merek B 0,19, dan merek C 0,32. Oke, selanjutnya kita ke bagian menentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya di sini ada 2. Yang pertama, hipotesis 0, yaitu merek bahan bakar tidak berpengaruh signifikan terhadap pemakaian bahan bakar dalam liter. Lalu hipotesis selanjutnya yaitu merek bahan bakar berpengaruh signifikan terhadap pemakaian bahan bakar dalam liter. Oke, baik, kita lanjut ke perhitungan analisis seragam untuk tabel ANOVA. Seperti yang ada di slide, teman-teman bisa lihat derajat bebas perlakuan sama dengan 2, derajat bebas galat sama dengan 21, derajat bebas total sama dengan 23, faktor koreksi sama dengan 2,822, jumlah kuadrat total sama dengan 0,816, jumlah kuadrat perlakuan sama dengan 0,419, dan jumlah kuadrat galat sama dengan 0,397. Lanjutannya, kuadrat tengah perlakuan sama dengan 0,2095, kuadrat tengah galat sama dengan 0,019, dan yang terakhir F hitung sama dengan 11,026. Oke, baik, kita lanjut ke tabel ANOVA-nya. Berdasarkan tabel ANOVA yang ada, dapat kita ketahui
hasil dari F hitungnya adalah 11,026 dan hasil dari F tabel adalah 3,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Karena hasil analisis seragamnya berbeda nyata, maka dapat dilakukan uji lanjutan, yaitu uji BNJ. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah melakukan uji beda nyata jujur. Yang pertama, kita mencari nilai BNJ dengan cara Q tabel dikalikan dengan akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan pengulangan. Hasilnya sama dengan 0,174. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita urutkan rataan dari yang terbesar ke yang terkecil dan kita cari selisihnya. Nah, dari yang terbesar itu yang pertama merek A itu sama dengan 0,52 dan C sama dengan 0,32 dan yang terakhir B sama dengan 0,19. Selanjutnya kita bandingkan selisih rata-rata tersebut dengan nilai BNJ. Jika nilai XJ sama dikurang dengan X1 lebih kecil sama dengan dari BNJ, maka kedua rata-rata yang dibandingkan adalah berbeda nyata atau signifikan. Demikian juga sebaliknya, jika XJ dikurang X1 lebih kecil dari BNJ, maka kedua rata-rata yang dibandingkan adalah tidak berbeda nyata. Jadi untuk selisih yang pertama adalah selisih antara merek A dan merek C. Selisih antara merek A dan merek C yaitu 0,2. Karena 0,2 lebih besar daripada nilai BNJ yang tadi 0,174, sehingga menolak H0 yang berarti ada perbedaan yang signifikan terhadap pemakaian bahan bakar A dan C. Lalu kita lanjut ke selisih yang kedua, yaitu selisih antara merek A dan merek B. Selisih antara merek A dan merek B yaitu 0,33. Dikarenakan 0,33 lebih besar daripada nilai BNJ, sehingga sama seperti yang tadi menolak H0 yang berarti ada perbedaan signifikan antara pemakaian bahan bakar A dan bahan bakar B. Selanjutnya yang terakhir adalah selisih antara merek C dan merek B. Selisih antara merek C dan merek B yaitu 0,13. Dikarenakan 0,13 lebih kecil daripada nilai BNJ yaitu 0,174, sehingga menerima H0 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap pemakaian bahan bakar C dan B. Nah, di sini ada tabel Q tabel untuk mencari nilai BNJ tadi seperti pada slide sebelumnya. Oke, baik, kita lanjut dengan menentukan notasi BNJ. Yang pertama-tama kita urutkan terlebih dahulu rata-rata dari yang terbesar ke yang terkecil seperti yang sebelumnya, yaitu A, C, B. Dan sekarang yang A kita jadikan patokan. Karena A sebagai patokan kita menotasikan dengan misalkan dengan bintang 1. Nah, karena selisih A dan C sama dengan 0,2 dan itu lebih besar daripada nilai BNJ yaitu 0,174, maka A dan C berbeda nyata, sehingga A dinotasikan dengan bintang 1 dan C dinotasikan dengan bintang 2 karena dia berbeda nyata. Lalu sekarang kita patokan dengan yang C lagi. C kita jadikan patokan karena C dan B selisihnya 0,13 dan dimana 0,13 itu lebih kecil daripada nilai BNJ, maka notasinya tetap sama dengan C karena tidak berbeda nyata. Oke, baik, yang kedua kita lanjut ke uji jarak berganda Duncan. Nah, uji perbandingan berganda Duncan adalah uji lanjutannya untuk mengetahui perlakuan mana saja yang sama dan perlakuan mana saja yang tidak sama ketika pengujian kehomogenan beberapa perlakuan memberikan hasil menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Nah, uji perbandingan berganda Duncan ini pada dasarnya hampir sama dengan metode BNJ, tetapi prosedur Duncan memberikan segugus nilai perbandingan yang nilainya meningkat sejalan dengan jarak peringkat dua buah perlakuan yang akan diperbandingkan. Adapun perbedaan antara uji DMRT dengan uji BNT dan BNJ. Nah, kalau pada uji BNT dan BNJ itu perbandingannya terhadap nilai rata-rata perlakuan hanya menggunakan satu pembanding, sedangkan uji DMRT nilai pembandingnya ada sebanyak P dikurangi 1 atau bergantung pada banyaknya perlakuan. Misalkan kalau ada 10 perlakuan, maka nilai pembandingannya ada 9 pembanding. Selain itu, sangat disarankan juga untuk menggunakan uji DMRT dibandingkan dengan menggunakan uji BNT dan BNJ. Hal ini dikarenakan uji DMRT lebih teliti dan bisa digunakan untuk membandingkan pengaruh perlakuan dengan jumlah perlakuan yang lebih besar. Kita lanjut ke nilai kritis DMRT atau disimbolkan dengan RP. Nah, untuk perlakuan yang sama, RP sama dengan R tabel dikali dengan SC bar, di mana SC bar sama dengan akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan pengulangan, di mana R tabel adalah nilai tabel Duncan pada taraf
nyata, dan DBG adalah derajat bebas galat, dan P adalah perlakuan. Nah, jika perlakuan tidak sama, maka nilai R bisa didekati dengan terataan harmonik dari semua perlakuan. Nah, untuk rumusnya teman-teman bisa lihat di slide. Oke, baik, kita lanjut ke langkah-langkah uji Duncan. Yang pertama, kita urutkan rataan perlakuan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Lalu kita lanjutkan dengan menentukan nilai kritis DMRT atau RP menggunakan rumus ini, yaitu rumusnya adalah RP sama dengan R tabel dikali SJ bar, di mana SJ bar sama dengan kuadrat tengah galat dibagi dengan pengulangan. Nah, yang ketiga, kemudian kita bandingkan selisih dua rataan perlakuan dengan nilai kritis DMRT yang telah kita peroleh tadi. Nah, jika selisih dua rataan perlakuan lebih besar daripada nilai RP, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa keduanya berbeda secara nyata. Begitupun sebaliknya, jika selisih dua rataan perlakuan lebih kecil daripada nilai RP, maka ditarik kesimpulan bahwa keduanya tidak berbeda secara nyata. Nilai rataan pertama harus dibandingkan nilai rataan lainnya hingga selisih dua rataan lebih besar daripada nilai RP. Berikutnya contoh soal. Berikut terdapat hasil produksi dari 5 jenis varietas padi yang ditanam pada masing-masing sawah seluas 2 hektar. Untuk tabelnya dapat dilihat pada slide. Jumlah pengulangannya itu ada sebanyak 5 kali dan jumlah perlakuannya juga ada sebanyak 5 kali. Untuk perlakuan yang pertama, jumlahnya ada 52, perlakuan kedua 78, perlakuan ketiga 40, perlakuan keempat 28, perlakuan terakhir 66, dan total keseluruhan dari perlakuannya ada 264. Sedangkan untuk rata-ratanya, rata-rata untuk perlakuan pertama itu 10,4, perlakuan kedua 15,6, perlakuan ketiga 8, perlakuan keempat 5,6, dan perlakuan terakhir 13,2. Berikutnya adalah menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya yaitu jenis varietas padi tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi padi. Terus hipotesis alternatifnya yaitu jenis varietas padi berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi padi. Nah, berikutnya kita akan menghitung analisis seragam untuk tabel ANOVA-nya. Untuk perhitungan-perhitungannya teman-teman bisa lihat sendiri pada slide. Perhitungannya juga sudah cukup rinci. Nah, dari hasil perhitungan ini kita masukkan nilai-nilainya ke dalam tabel ANOVA berikut. Pada tabel ANOVA yang ditampilkan pada slide, teman-teman bisa lihat nilai dari F hitungnya itu kan sama dengan 6,896. Sedangkan F tabelnya itu 2,87. Dari situ dapat kita lihat bahwa nilai F hitungnya itu lebih besar dibandingkan dengan F tabel, sehingga hasil analisis seragamnya itu berbeda nyata. Karena hasil analisis seragamnya itu berbeda nyata, maka bisa dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji Duncan. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan uji Duncan. Yang pertama adalah mencari nilai dari DMRT atau nilai dari RP-nya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai dari SY bar, di mana SY bar itu sama dengan akar dari kuadrat tengah galat dibagi dengan banyaknya pengulangan. Hasilnya itu sama dengan 1,518. Tadi telah diketahui bahwa jumlah perlakuannya itu ada sebanyak 5, sehingga nanti untuk R tabelnya ada pembandingnya itu ada sebanyak 4 yang dimulai dari P sama dengan 2 sampai dengan P sama dengan 5. Setelah mengetahui nilai dari SY barnya tadi, selanjutnya kita dapat menghitung nilai dari RP-nya seperti yang kita lihat pada tabel. Diketahui bahwa taraf signifikannya itu sebesar 0,05 dan derajat bebas galatnya itu sama dengan 20. Nah, untuk yang pertama, untuk nilai pada tabel, untuk P sama dengan 2, nilainya itu sama dengan 2,950, untuk P sama dengan 3 nilainya sama dengan 3,097, untuk P sama dengan 4 nilainya 3,190, dan untuk P sama dengan 5 hasilnya sama dengan 3,255. Berikutnya akan kita hitung nilai dari RP-nya. Nilai dari RP-nya tadi itu kan sama dengan nilai R tabel dikali dengan SY barnya. Nilai RP untuk P-nya itu sama dengan 2, hasilnya itu sama dengan 4,478. Untuk P sama dengan 3 hasilnya 4,7
4,701. Untuk P sama dengan 4 hasilnya 4,842. Dan untuk P sama dengan 5 hasilnya sama dengan 4,941. Langkah kedua adalah mengurutkan rata-rata dari perlakuan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita dapat lihat pada tabel perlakuan yang terbesar itu merupakan yang B, di mana rata-ratanya itu sama dengan 15,6. Berikutnya yang ke E, rata-ratanya 13,2. Kemudian yang A 10,4, yang C 8, dan rata-rata yang paling kecil itu yaitu yang ke D, hasilnya sama dengan 5,6. Setelah rata-ratanya diurutkan, kemudian kita akan mencari selisih dari nilai rata-rata yang satu terhadap nilai rata-rata yang lainnya. Kemudian kita akan bandingkan dengan nilai RP pada saat sesuai dengan P-nya. Nah, untuk yang pertama, untuk B dan E, selisihnya itu 2,4. Karena jarak antara B dan E itu sama dengan 2, maka kita ambil nilai RP pada saat P sama dengan 2. Hasilnya itu sama dengan 4,478. Hal ini berarti selisih antara BE itu sama dengan 2,4 itu kurang dari nilai RP-nya. Hal ini menunjukkan bahwa jenis padi B dan E itu tidak berbeda nyata dalam rata-rata produksinya. Yang kedua adalah perlakuan yang B dan A. Perlakuan yang B dan A itu selisihnya itu 5,2. Karena jarak antara B dan A itu sama dengan 3, maka nilai RP yang kita ambil adalah pada saat P sama dengan 3. Nilainya sama dengan 4,701. Hal ini berarti selisih dari B dan A itu 5,2 lebih besar dari nilai RP-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis padi B dan A itu berbeda nyata dalam rata-rata produksinya. Yang ketiga adalah kita bandingkan yang B dan C. Yang B dan C selisihnya itu 7,6. Karena jarak B dan C itu sama dengan 4, maka kita ambil RP pada saat P-nya sama dengan 4, yaitu 4,842. Dimana tadi selisih BC-nya itu kan sama dengan 7,6. 7,6 itu lebih besar dari nilai RP-nya, sehingga dapat disimpulkan bahwa padi B dan C itu berbeda nyata dalam rata-rata produksinya. Yang keempat, kita bandingkan B dan D. Selisih antara B dan D itu kan sama dengan 10, dan jarak antara B dan D itu sama dengan 5. Maka kita ambil RP-nya pada saat P sama dengan 5, nilai sama dengan 4,941. Selisih dari B dan D tadi itu kan sama dengan 10, maka selisih dari B dan D itu kurang dari nilai RP. Hal ini tuh menunjukkan bahwa jenis padi B dan D itu berbeda nyata dalam rata-rata produksinya. Yang kelima adalah jenis padi E dan A. Selisihnya itu sama dengan 2,8. Karena jarak dari E dan A itu sama dengan 2, maka RP yang diambil pada saat P sama dengan 2. Nilai RP-nya itu sama dengan 4,478. Diperoleh selisih dari E dan A itu kurang dari nilai RP-nya, sehingga jenis padi E dan A itu tidak berbeda nyata dalam rata-rata produksinya. Yang keenam, E dan C. Selisihnya itu sama dengan 7,4. Karena jarak antara E dan C itu sama dengan 3, maka RP diambil pada saat P sama dengan 3. Selisih E dan C tadi kan 7,4. Berarti selisih E dan C itu lebih besar dari nilai RP-nya. Hal ini menunjukkan bahwa jenis padi E dan C itu berbeda nyata dalam rata-rata produksinya. Yang ketujuh, untuk E dan D selisihnya 7,6. Karena jarak E dan D itu sama dengan 4, maka RP yang diambil pada saat P sama dengan 4. Nah, dari sini diperoleh bahwa selisih dari E dan D itu lebih besar dari nilai RP-nya, sehingga jenis padi E dan D itu berbeda nyata dalam rata-rata produksinya. Yang kedelapan, kita membandingkan jenis padi A dan C. Rata-rata selisih rata-ratanya tadi itu sama dengan 2,8. Dan jarak dari A dan C itu kan sama dengan 2, maka nilai RP yang diambil
pada saat P sama dengan 2. Dari sini diperoleh bahwa selisih dari A dan C itu kurang dari nilai RP-nya, sehingga jenis padi A dan C itu tidak berbeda nyata dalam rata-rata produksinya. Yang ke-9 kita bandingkan jenis padi A dan D. Selisih dari A dan D itu tadi 7,6. Karena jarak dari A dan D itu sama dengan 3, maka kita mengambil RP pada saat P sama dengan 3, nilainya itu sama dengan 4,701. Dari sini itu diperoleh bahwa selisih dari A dan D itu lebih besar daripada nilai RP-nya, sehingga jenis padi A dan D berbeda nyata dalam rata-rata produksinya. Kemudian yang terakhir kita bandingkan jenis padi yang C dan D. Selisih dari jenis padi yang C dan D itu sama dengan 2,4. Karena jarak dari C dan D itu sama dengan 2, maka RP yang kita ambil adalah pada saat P sama dengan 2. Nah, dari situ kita peroleh bahwa selisih dari C dan D itu lebih kecil dari nilai RP-nya, sehingga jenis padi C dan D itu tidak berbeda nyata dalam rata-rata produksinya. Dan menggunakan cara yang tadi untuk melakukan uji, dan kan kita bisa juga menggunakan notasi DMRT. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Untuk yang di kolom pertama itu merupakan jenis varietasnya, di mana jenis varietasnya ini tadi atau perlakuannya ini tadi rata-ratanya itu sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, di mana rata-rata D-nya itu 5,6, C 8, A 10,4, E 13,2, dan B 15,6. Nah, untuk kolom yang kedua, kita menghitung nilai rata-ratanya ditambah dengan nilai DMRT atau nilai RP yang telah kita peroleh tadi. Nah, untuk yang perlakuan D atau jenis varietas D itu ratanya 5,6 ditambah dengan nilai RP pada saat P-nya itu sama dengan 2, hasilnya itu sama dengan 10,078. Untuk yang C itu rata-ratanya 8 ditambah dengan nilai RP pada saat P sama dengan 3, hasilnya itu sama dengan 12,701. Untuk A, nilai rata-ratanya 10,4 dijumlahkan dengan nilai RP pada saat P sama dengan 4, hasilnya itu sama dengan 15,242. Kemudian yang ke E, nilai rata-ratanya 13,2 dijumlahkan dengan nilai RP pada saat P sama dengan 5, hasilnya sama dengan 18,141. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah memberikan notasi untuk setiap jenis perlakuan. Nah, untuk yang pertama, yaitu untuk perlakuan yang rata-ratanya paling kecil, yaitu perlakuan yang ke D, kita notasikan dengan A. Dalam uji Duncan ini, yang perlu kita perhatikan adalah kolom yang kedua, yaitu kolom rata ditambah dengan DMRT. Nilai rata plus DMRT yang pertama itu kan 10,078. Nah, kita lihat di ratanya, manakah yang nilai ratanya itu kurang dari 10,078. Kalau ada yang nilainya kurang dari 10,078, kita kasih notasi A. Nah, dari tabel ini kan yang nilai ratanya kurang dari 10,078 itu adalah jenis varietas yang C, ratanya itu 8. Sehingga di notasinya itu kita tulis A. Karena kita lihat nilai rata di bagian bawahnya itu sudah tidak ada yang lebih kecil dari 10,078, maka kita lanjutkan ke jenis varietas berikutnya. Jenis varietas berikutnya itu yang ke C, ratanya itu kan 12,701. Maka kita buat notasi baru, misalnya kita misalkan saja dengan notasi B. Kita cari nilai rata yang kurang dari 12,701. Nah, nilai rata yang kurang dari 12,701 itu yaitu yang jenis varietas A, ratanya itu 10,4. Sehingga kita kasih notasi B di jenis varietas A. Nah, kita lihat ke bawahnya, sudah tidak ada lagi rata yang nilainya itu kurang dari 12,701,
Sehingga kita lanjut lagi ke jenis varietas berikutnya, yaitu jenis varietas A. Rata plus DMRT-nya itu kan 15,242. Kita buat notasi baru lagi untuk jenis varietas A. Kita misalkan saja C. Nah, kita lihat rata yang nilainya itu kurang dari 15,242. Rata yang kurang dari 15,242 itu ada di jenis varietas E, yaitu 13,2. Sehingga untuk jenis varietas E itu kita berikan notasi C. Nah, kita lihat di bawahnya itu sudah tidak ada rata yang nilainya itu kurang dari 15,242. Dan kita lanjut ke jenis varietas yang ke E. Rata plus DMR-nya itu kan 18,141. Kita buat notasi baru, misalnya notasi D. Nah, selanjutnya kita lihat rata yang nilainya itu kurang dari 18,141. Nah, yang kurang dari 18,141 itu kan yang di 15,6, yaitu di jenis varietas B. Sehingga yang jenis varietas B itu kita kasih notasi D. Setelah memberikan notasi-notasi tersebut, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kita memberikan kesimpulan manakah jenis varietas yang berbeda nyata dan manakah yang tidak berbeda nyata. Nah, kita lihat bahwa yang notasinya itu sama, berarti mereka itu tidak berbeda nyata. Misalkan saja yang D dengan C. Yang D dengan C itu kan masing-masing itu ada notasi A. Karena masing-masing ada notasi A, maka D dengan C itu tidak berbeda nyata. Kemudian D dengan A. D dengan A itu kan tidak ada notasi yang sama. Karena tidak ada notasi yang sama, maka D dengan A itu berbeda nyata. Berikutnya D dengan E. D dengan E juga tidak ada notasi yang sama, sehingga D dengan E itu berbeda nyata. D dengan B juga sama. D dengan B juga notasinya itu tidak sama, sehingga D dan B itu berbeda nyata. Berikutnya C dengan A. C dengan A ada notasi yang sama, yaitu notasi B, sehingga C dan A itu tidak berbeda nyata. Kemudian C dengan E. C dengan E itu tidak ada notasi yang sama, sehingga C dengan E itu berbeda nyata. Berikutnya C dengan B. C dengan B itu juga tidak ada notasi yang sama, sehingga C dengan B itu berbeda nyata. Berikutnya A dengan E. A dengan E ada notasi yang sama, yaitu notasi C, sehingga A dengan E itu tidak berbeda nyata. Berikutnya A dengan B. A dengan B tidak ada notasi yang sama, sehingga A dengan B itu berbeda nyata. Dan yang terakhir E dengan B. E dengan B itu ada notasi yang sama, yaitu notasi D, sehingga E dengan B itu tidak berbeda nyata. Jika kita bandingkan kembali dengan cara yang sebelumnya tadi, maka diperoleh bahwa hasilnya itu tetap sama.